Allah, walaupun umpamanya masih banyak pelanggaran yang dilakukan, susah sih, mau gimana lagi, jumlahnya demikian banyak, kemampuannya juga sangat terbatas. Yang seperti tadi diantaranya yang menyembelih hadyu sembarang waktu, doh ini kebanyakan nih. Tapi ya kita doakan semoga yang sudah-sudah, walaupun begitu prakteknya, diterima oleh Allah ibadahnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Oh, ada yang bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Iya, kalau memang disengaja tempat imam dinaikkan, ya perlu ditanya yang menaikkan itu alasannya apa tuh. Kalau yang menaikkan alasannya, oh karena di situ ada batu besar nggak bisa dipatahin, mungkin bisa dipahami. Tapi kalau enggak ada alasan untuk menaikkan, tentunya dalam praktek ibadah sholat ini antara imam dengan makmum sama-sama rendah di hadapan Allah. Kenapa tempat imam disamakan dengan tempat makmum? Karena imam ini memimpin merendahkan diri di hadapan Allah, memimpin umat, memimpin makmum sama-sama rendah, sederajat kelap kepala kita dengan kaki kita. Itu dalam praktek ibadah sholat ini. Ya, kalau umpamanya sudah terjadi, paling nanti kalau nggak bisa dirubah lagi, wallahu alam, saya belum lihat nih. Kalau tidak bisa dirubah lagi, mungkin sering-sering sajalah. Selama memang memungkinkan, sudahlah tempat imam di agak belakang saja. Ya, iya. Kecuali kalau sudah padat makmum, baru ke depan lagi kan gitu. Selama belum padat, kalau pemainnya sehari-hari zuhur, kan bisa di sini imam, sehingga sederajat lah. Paling begitu. Itu adalah solusi alternatif. Nah, kalau Jumatan memang masih memungkinkan disamaratakan dengan makmum, ya silakan. Tapi kalau tidak memungkinkan, karena ini kondisi yang berbeda, sudah padat lah gitu. Itu saja barangkali. Sebab ada di satu masjid, saya juga pernah waktu sampai di situ tempat imamnya naik gitu. Alah, ini cukup berat. Udahlah, saya tarik aja sejadah ke belakang. Udah, jadi sop pertama ya di sini gitu. Saya di sini, udah. Jadi nggak termasuk yang melakukan pelanggaran lah gitu. Itu adalah solusi alternatif. Ya. Jadi masalah mikot, Ya. biasanya terjadinya di gelombang kedua. Orang Indonesia itu pesawat dan juga ramai juga. Iya. Iya. Iya, iya. Nasnya kan kita harus ihramnya di atas pesawat. Betul. Tapi kebanyakan kami hadirkan mungkin kena fatwa kali ya. Fatwa Menteri Agama. Nah, saya juga mempertanyakan fatwa ini kalau ada nasnya apa perlu fatwa lagi? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak jemaah kita dan bahkan ada beberapa tabi'ah itu mengkhususkan setelah dia tiba di Mekah, itu umrohnya bahkan disarankan bukan dikhususkan 7 kali. Pergi pulang itu di mana? Tempatnya di Namsim ya. Nah, Namsim Pak salah. Nah, itu ada satu tabi'ah kebetulan itu rombongan itu bukan rombongan kita gitu ya. Itu disarankan 7 kali gitu supaya afdal. Ini apakah masalah nasnya, karena menurut ya ininya mikotnya orang Mekah itu sebetulnya, bukan mikotnya orang dari luar gitu. Jadi gimana Pak? Iya, mikot memang di zaman Rasulullah sudah diketahui kepastiannya di mana tempat mikot. Ini kan tempat mikot ya. Nah, ini adalah Mekah dan garis mikot itu dari Muzdalifah dari Dzulhulaifah Bir Ali, terus ada Juhfah. Nah, Jeddah ini di dalam nih. Di dalam radius nih. Kemudian ke sini Yalamlam,
Qarnul Manazil dan Dzatu Irqin. Jadi orang yang memang masuk ke Jeddah masih belum dalam keadaan pakaian ihram, dia sudah melewati mikot sebelumnya. Oleh karena itu pernah terjadi ketika para jamaah haji di Jeddah belum pada ihram dan waktu itu sudah tidak mungkin lagi ke Madinah dulu dari Jeddah, maka ada seorang syekh yang mengatakan kalian harus bayar dam semuanya. Ada yang mengatakan begitu. Lalu sebahagian ulama Indonesia menyatakan bahwa boleh ngambil mikot dari Jeddah. Tapi akhir-akhir ini saya juga sangat kagum lah gitu kepada kebijakan Kemenag. Saya beberapa kali membimbing haji gelombang kedua, baru 1 kali saya membimbing gelombang pertama. Makdis KBIH yang saya dirikan ini sekarang angkatan ke-13. Sekian kali berangkat, ya 3 kali dibimbing oleh yang lain tanpa saya, berarti 10 kali dengan saya, 1 kali dengan gelombang pertama, sekian kali dengan gelombang kedua. Nah akhir-akhir ini suka diumumkan oleh pihak Dirjen Haji sewaktu pertemuan antara para pembimbing dan juga karom-karom, suka menyebutkan kami dari Dirjen Haji menghimbau kepada para jamaah, karena sekarang katanya akan langsung ke Mekah, menghimbau agar sejak dari sini kaum bapak sudah mengenakan sarung kain ihram. Gaya itu baguslah gitu, karena di Jeddah nanti boleh jadi cuma sebentar, tidak sempat lagi mempersiapkan untuk ihram. Itu bahasa bijaksana. Saya kagum lah gitu. Mungkin kalau ternyata ihram dari Jeddah itu salah, wah bagaimana ngamuk ya jamaah yang dulu-dulu kan. Tapi dengan bahasa begitu kami menghimbau, katanya pakailah dari sekarang. Bagus nih, enggak pakai vonis, enggak pakai hukum, tapi pakai bahasa anjuran. Tapi praktiknya tetap aja masih banyak yang nanti aja dah kata pembimbingnya, enggak ada waktu di sana, ada yang begitu. Tapi sudah ada tanggung jawab dari pihak Menteri Agama untuk merubah. Boleh jadi setelahnya dikaji berkali-kali ternyata sulit untuk dipertanggungjawabkan ngambil mikot dari Jeddah buat gelombang pertama, gelombang kedua. Sudah dipertanggungjawabkan karena ini sudah jelas sekali, dan ini adalah gambar yang sudah di-Indonesiakan nih, sudah bahasa Indonesia nih. Kemudian kan inilah gambar aslinya kan, bagaimana Dzulhulaifah, kemudian Qarnul Manazil, Dzatu Irqin dan Yalamlam ini. Ini yang ditetapkan Rasul. Kemudian ada Juhfah, yaitu yang sekarang disebut Rabiq. Ini Juhfah tempat mikotnya, Rabiq agak keluar. Saya pernah ngambil mikot dari sini waktu melaksanakan haji dari Mesir, dari Kairo. Nah ini kalau jaraknya, jadi ini tidak diukur dengan jarak ya, karena kalau jarak itu tidak dijadikan sebagai tolok ukur, sebab tidak sama. Ada yang mengambil mikot dari Jeddah alasannya jaraknya lebih jauh daripada Qarnul Manazil. Jarak dari bandara internasional terutama atau dari Madinatul Hujjaj itu 110 kilo, sedangkan Qarnul Manazil 75 kilo, Yalamlam 92. Berarti ini katanya lebih afdol gitu. Aduh, enggak, ukurannya bukan jarak. Kalau ukuran jarak tentu Madinah dengan Qarnul Manazil sangat jauh sekali berbeda. Dan orang yang dari Madinah bila melewati Juhfah tetap dia harus dari Madinah ke rumah mikotnya, mikot yang terjauh kalau dia dari Madinah. Nah, makanya dari Madinah tetap saja dari 450 kilo jaraknya, padahal nanti itu melewati ini, tapi enggak dari sini. Jadi perbandingan Yalamlam 92, Qarnul Manazil 75, paling dekat Qarnul Manazil itu. Cuma tidak dari orang yang memang ngambil mikot dari Qarnul Manazil nanti turun di Jeddah. Jadi kalau dari Indonesia dari sini kemudian lewat Qarnul Manazil, nah ke sebelah utara Mekah lewatnya itu tidak melewati ke atas Ka'bah pesawat kita itu, tapi ke sebelah utara lalu turun di Jeddah sini. Kemudian kalau pemanya Yalamlam tentunya pesawatnya memang ke sini, lalu lewat Yalamlam baru ke Jeddah. Ini yang jelas
praktek di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau mengambil qardul manazil dengan berniat dari atas pesawat, itu dasarnya hadis Rasul. Kalau memang mengambil mikot dari Jeddah, dasarnya ijtihad sebahagian ulama. Mana yang akan kita ambil, mau hadis Rasul atau ijtihad sebahagian ulama? Dan ijtihad sebetulnya sepakat para ulama boleh kalau memang tidak ada nasnya. Kalau ada nasnya tentu ijtihad itu tidak berlaku. Itu ya, mudah-mudahanlah yang gelombang pertama sekarang bisa mengambil mikot dari qardul manazil atau dari alam-lam. Tergantung pesawat, kan ada monitornya juga pesawat. Ini jalannya jalan dari Indonesia, apa dari sini dari Indonesia, apakah ke atas ke sebelah utara Makkah atau ke sebelah selatan Makkah. Bila ke sebelah selatan ya alam-lam, bila ke sebelah utara qardul manazil. Dari mana tahu kita? Nanti juga dikasih tahu. Selalu dikasih tahu di pesawat. Pakai bahasa Arab dan pakai bahasa Indonesia selalu dikasih tahu. Kalaupun dulu-dulunya sempat saya sampai di debat dengan ketua kloter. Saya mohon izin, saya bilang nanti mau memimpin talbiyah buat jamaah saya gitu. Wah, kalau ketua kloter itu cukup berat itu. Sampai ada yang ngerutuk terus sampai di Jeddah. Ini orang ini katanya. Akhirnya dan setelahnya kata ketua kloter, udah umumkan pakai lisan aja. Duh, gimana? Ada yang mungkin di lantai atas, ada yang di bawah, ada yang di depan, ada yang di belakang, susah. Akhirnya saya udah minta izin kepada awak pesawat, kru pesawat. Saya mohon izin, saya bilang nanti mungkin minjem pengeras suara untuk memimpin talbiyah. Oh ya nanti katanya, kasih tahu. Udah, pas sudah waktunya tinggal setengah jam lagi landing, saya pimpin talbiyah. Dan banyak ternyata yang ikut, yang lain tidak niat ikut juga mengambil ihram dari situ. Karena mereka juga masih bingung, iya gitu. Setelahnya ada yang membimbing, udah mereka pada ngambil ihram. Ya, kembali kepada harapan orang-orang yang memang tidak sempat dulu mengambil mikot dari tepat waktu, ya kita doakan semoga dapat ampunan, diterimalah hajinya gitu. Tetap kita doakan, karena yang sudah kan mereka tidak punya ya dalil, hanya ikut pembimbing saja. Oh iya, ya, bolak-balik umroh, terutama bagi haji tamattu. Kita melaksanakan haji tamattu, umroh dan haji itu satu paket ya. Sebelum kita selesai melaksanakan ibadat haji, belum disebut haji tamattu kan, tapi masih dalam perjalanan. Jadi tamattu itu umroh terlebih dahulu, kemudian nanti haji, baru haji tamattu. Artinya sebelum selesai haji belum selesai paket tersebut, paket perjalanan umroh dan haji itu. Nah, bagaimana dengan orang yang bolak-balik ngambil umroh sebelum haji? Saya tidak tahu ya. Kira-kira pandangannya apalah gitu. Itu kalau umpamanya mau diukur dengan ibadah yang lain. Kita sholat duhur umpamanya 4 rakaat. Boleh enggak sebelum selesai 4 rakaat baru rakaat kedua selang dulu dengan sholat sunat gitu? Sebelum selesai 4 rakaat selang dulu selang sholat sunat lagi? Kan enggak. Karena ini belum selesai, ini satu paket nih. Saya khawatir begitu tuh. Makanya ketika ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, saya mau umroh lagi dan ini keyakinan saya, baik selesaikan dulu haji, saya bilang. Umroh, haji, selesai haji tamattu. Nah, nanti kalau sudah selesai, nah terserahlah Anda, kalau memang mau tetap umroh nanti saja. Kalau sebelum haji, ini tanggung jawab saya ini. Tanggung jawab saya memelihara haji mereka, haji tamattu. Kalau sudah selesai, itu di luar tanggung jawab, karena memang tinggal haji, tinggal tawaf wada kan. Sebab tawaf wada itu sendiri bagi orang yang haid kan tidak diwajibkan.
bahkan dilarang. Berarti memang sudah selesai hajinya. Kalau sudah tawaf selesai, sa'i selesai, potong rambut selesai untuk umroh, kemudian nanti buka pakaian, ganti pakaian, kemudian tiba waktu haji tanggal 8, sudah selesai sampai tanggal 13, sudah tawaf wada, sudah tawaf ifadah, sudah segala-galanya, sudah selesai rangkaian haji semuanya, ya mereka mau umroh itu urusan mereka. Walaupun kalau umpamanya ditanyakan kepada para ulama di Mekah, tetap mereka tidak setuju. Cuma saja kita juga bisa membanding-bandingkan. Ya, buat orang sana bisa kapan-kapan umroh, buat orang sini kan begitu. Saya juga harus memahami lah gitu, memahami perasaan. Cuma memang jangan mengganggu paket. Kalau sudah paket ya jangan diganggu lah. Kalau udah selesai lain lagi. Dan umumnya orang memang sebelum haji bolak-balik itu kan. Nah itu yang memang sulit untuk bisa ditolerir, sulit yang begitu. Ya buat haji lain saya nggak bisa bertanggung jawab apa, tapi buat yang ikut saya suka arahkan begitu. Allahu a'lam. Banyak masalah memang masalah haji ini. Baik, kita cukupkan, insyaallah lain kesempatan kita bertemu lagi. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.